Yang ditanya sampai saudara yang betul dia. Kemudian, seandainya orang meninggal tidak ada warisan, ahli waris tidak, kembalikan orang Islam semuanya. Itulah wali kita, waris kita. Yang ditanya di hari kiamat nanti. Bapak menikah. Jadi dalam hijrah itu Masya Allah banyak kebaikan Pak menikah. Kemudian yang terakhir nanti kita hijrah niatnya untuk seluruh alam. Cuman kita jumpai saudara kita. Saya Masya Allah melihat beberapa tahun yang lalu Masya Allah baru dapat cerita di daerah Maros Sumatera Nun. Ternyata saat Abi Waqqas tuh rupanya sebelum sampai ke sini udah sampai di Sumatera. Belum sampai di sini, lewat Sumatera loh, Indonesia. Beranak di sini ada anak-anak berseragam. Baru akhirnya terus ke sini, Pak. Bagaimana sebab tempat beliau lewat itu dapat beribadah. Mun zaman kita sekarang nyaman Pak, kayak pesawat. Dulu kita bikin macam HP lah. Masya Allah. Nah, memang kita itu benar hijrah. Itu hijrah di dunia. Yang paling benar nanti kita hijrah nak ke kubur. Makanya kita itu mulai dari alam dunia, alam arwah, pindah lagi, hijrah lagi, alam rahim, hijrah lagi, alam dunia. Dah lama hijrah ke alam barzakh. Apa alam barzakh? Alam pertengahan, barzakhul la yabghiya. Pertengahan, akhirat daan, dunia daan, tengah-tengah. Alam barzakh. Dah lama lah kaya kala, dah alam mahsyar. Apa mahsyar? Tempat kumpul. Lah kaya dia pegang, ditimbang. Alam mizan. Laga ditimbang dapat dihitung, alam hisab. Laga dihitung lewat sirat. Alam sirat. Belam dikendaan. Wallahu a'lam bishawab. Ia pasti hijrah, Pak. Dulu 30 tahun yang lalu kurang lebih Masya Allah. Tak terbayang oleh saya itu ada HP zaman sekarang itu tak terbayang. Sampai pun belum ada terbayang mikirkan macamnya. Kalau kita ceritakan bulan, sebulan ngirim surat baru datang ke Jungkat, Jungkat kirim surat ke Demak baru sebulan baru datang. Tak ada tahu cerita itu. Tetapi sekarang Masya Allah dari Makkah Sinun bisa PC dengan kawan. Ayo. Dari Makkah bukan ada kabelnya. Tapi terjadi sekarang. Masuk akal? Tidak masuk akal. Begitulah kita hari itu. Tidak masuk akal alam kubur. Tidak masuk akal mungkin kita nggak tahu orang meninggal. Si anak mati, si anak mati. Kita nampak tidak agak mati. Tidak terpikir kita akan mati, tidak terpikir. Melihat. Sehingga kita lambat dalam bertobat. Malas dalam beramal. Cinta yang kedua kepada dunia. Mengapa? Itu ciri-ciri orang lupa mati. 3 penyakit pasti dibalikkan Allah. 1, panjang angan-angan. Dengan cinta dunia dia, malas beramal, lambat bertobat. Kan masalah anak. Tapi kurang Masya Allah ingat pada kematian. Terus maka dicapat dalam tobatnya. Kemudian Masya Allah mulai cinta kepada akhirat. Kemudian Masya Allah tidak panjang angan-angan. Bisa bila mati, esok mati. Maka Rasulullah SAW yang ingatkan Nabi, sallu kamuwaddi'in. Solatlah kita seperti solat yang terakhir. Solatlah kita seperti solat yang terakhir. Kira-kira macam mana mau solat terakhir? Sengancam lah, sengancam lah gitu. Itu di terakhir. Hadirin yang rahmati Allah SWT. Maka untuk menggapai itu perlu pertolongan Allah. Mudah ditolong Allah tidak bisa. Usahakan bapak nak duduk di masjid macam itu. Nak ucap satu subhanallah pun tidak akan bisa tanpa pertolongan Allah. Jadi macam mana cara minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Allah mudah. Mun dunia itu kita akan timbul cinta itu setelah kita lihat bagaimana keadaannya. Mengapa orang kerja siang malam cinta pada anak, cinta pada bini? Mengapa? Dah nampak mungilnya anak, dah nampak cantiknya bini. Maka kita korban untuk mereka. Tapi akhirat tak bisa.
Akhirat tuh korban dulu baru diberi cinta Allah. Tidak bisa menggunakan, tidak bisa. Mulai dulu kita berikan untuk agama tuh. Nanti Allah berikan sifat sayang kepada agama. Mati gitu. Mulai rindu dengan akhirat. Ada seorang berkata pada Siti Aisyah, ya Aisyah, saya itu terpaling ingin nak nangis dalam doa. Kata Aisyah, macam mana kau nak nangis? Karena kamu tidak mau kirim ke akhirat Allah Ta'ala. Sehingga kamu tenang dunia itu. Teman-teman orang kirim. Itu sudah hijrah. Itu telah pindah. Seandainya esok lusa datang kepala BMKG, datang wali kota, datang gubernur, datang koramil, kita datang polsek, diumumkan di Sakip Lama Singkawang tuh. Menurut penelitian kami akan datang gempa besar di Singkawang. Sekian skala Richter. Cemana Pak? Yang nyampaikan tuh Masya Allah bukan tanggung kepala BMKG, gubernur ikut, polsek, polres ikut, pegagar kita dengar Pak. Mak tidak mungkin tuh salah. Ini dibeliti dan sebagainya. Padahal belum tentu. Maka kita tidak siap-siap. Telepon kawan mungkin yang ada di kampung mana, ada di tanah kosong senun. Ngapain dek? Kami itu nak pindah dari Singkawang. Tangganya dek, itu nampak mundur, itu wakil bupati itu udah ngomong tuh. Tuh lo jadi kata senun. Mulai kita dah buat rumah senun. Barang-barang kita jual, jadikan duit yang bisa dibawa adalah memang pupuk. Barang nak pindah. Begitu 2-3 bulan setelah terjadi gempa, kita dah siap. Beginilah kita. Berita itu bukan disampaikan oleh presiden, disampaikan yang menciptakan presiden. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yo. Berita dari mana itu? Dari Allah. Siapa pun dia, preman ke, raja ke, pejabat ke, siapa pun dia akan mengalami namanya kematian. Nah, sekarang kita lihat apa yang dibawa orang mati. Yang ada mulia, sebaik-baik sepintar-pintar orang adalah orang yang menundukkan nafsunya dan bersifat amal sebelum datang kematian. Maka minta tolong ketika kepada Allah supaya kita cinta di kampung akhirat. Bagaimana? Ya Allah, saya mau. Syukuri nikmat iman yang ada. Syukuri nikmat amal yang ada. Kalau kita syukuri nikmat yang ada, Allah tambah. Kemudian nak nambah rezeki, nak nambah sehat, nak nambah apa pun, ia disyukuri benda itu. La in syakartum la azidannakum. Kadang-kadang kita salah dalam memahami. Kita nak tambah rezeki, kita tambah cabang, tambah dan kata Allah pun kau nak nambah apa pun, tambah syukur, pasti Allah tambah bandanya. Gitu dia. Hari itu kita Masya Allah nak mengosongkan Pak. Macam mana kita hari itu nak memakai hati kita. Utak kita itu ujian untuk kita saja. Yang nampak di pikiran kita itu nampak ujian semuanya. Tapi hakikat yang gerakkanlah Allah SWT. Secara mata kasar kita. Sekali mata kasar kita dah ngomong. Dari kacik kita omongkan. Hemat pangkal kaya. Munak kaya berarti keminting sikit. Karena hemat pangkal kaya. Tetapi kata Nabi, nak kaya, sedekah pangkal kaya. Itu nak masuk. Tak masuk Pak. Mun kau nak baik, sedekah obat segala penyakit. Sayyidina karramallahu wajha. Ketika suatu Siti Fatimah sakit. Begitu ditanya kepada Masya Allah. Oleh tabib bagaimana apa obat untuk gegere, dicari-cari, oh itu insya Allah delime obatnya, buah delime. Di musim ia susah cari delime, bukan musim delime, masa ini memang tidak berbuah delime. Sayyidina Ali dicari ke mana-mana delime tidak dapat. Akhirnya setelah berapa hari dapat sikit delime. Dan senang hati dibawa delime balik nak ngobati sang istri tercinta. Tiba-tiba dah ada nek uang, engkot berjalan. Nak ke mana nih Wan? Saya itu sakit.
nak cari obat dulu. Soal sakitnya sampai nak sakit si tiba-tiba. Nak cari apa? Nak cari di lima. Pak, lihat Sayyidina Ali. Mun kita ke, dawan dah tua dah. Mati dawan eh. Dah lama je hidup ya. Mun kita. Atau mungkin soleh sikit lah, soleh sikit. Piak dua. Awan dia, piak sikit seorang wani. Dia dah agak soleh sikit lah. Tapi Sayyidina Ali